disimpan beberapa hari baru dikasih. Tapi nggak boleh susah. Oke, kita pakai air tambah langsung, tapi yang syarat tidak kena penyakit. Oke, kemudian kalau saya biasa menggunakan ini untuk 180 liter air, Pak. Jadi bagaimana 2 liter probiotik ini bisa jadi 180 liter. Bukan main murahnya, Pak. Dia jadi murah, tapi bakterinya lebih bagus dibanding yang 2 liter tadi. Itu. Kemudian 2 liter molase. Mana molasenya? Ya, molase mungkin Bapak-bapak sudah pernah lihat. Ya, molase 2 liter kita gunakan untuk 180 liter. Karena ini demonstrasi, ya kita gunakan ininya saja. Kemudian 1 kilogram gula merah. Ya, yang sudah dicairkan gitu, sudah dipanaskan. Ya, gula merah. Kemudian 1 liter air kelapa yang tua, Pak. Air kelapa yang tua, air kelapa muda biar orangnya aja yang minum. Terus air kelapa tua untuk bakterinya. Ya. Saya tidak jelaskan satu-satu fungsinya ini. Nanti kita bisa googling apa fungsinya masing-masing itu karena waktunya mepet. Kemudian tepung ikan. Ini sumber proteinnya, Pak. Ada tepung ikan 1 kilo. Ya. Nah, lanjut 0,5 kg tepung toge, Pak. Toge kering. Nah, aduh Pak, susah kalau misalkan kita pakai toge lagi, keringkan lagi. Ya. Oke. Perbandingannya toge basah 2 kilo. 2 kilo di blender. Itu jadinya kayak gitu, Pak. Jadinya kayak gitu. Nanti kemudian ini saya sudah campur vitamin C. Mana vitamin C-nya? Vitamin C-nya ada dijual di Brin, Pak. Jadi semua bahan-bahan ini enggak susah. Nah, vitamin C ini khusus untuk udang. Nah, jadi kita kasih vitamin C 100 gram. Jadi itu berapa gram itu deh? 100 gram. Jadi 100 gram vitamin C. Kemudian 2,5 kg mineral. Kalau mineralnya kita pakai Raja Bandung. Ada Raja Bandung, Pak, kita pakai itu. Tapi sayangnya tidak ada kayaknya tadi, lupa ada Raja Bandungnya. Kemudian 2 liter starter bakteri probiotik. Ya. Kemudian Raja Bandung kalau tidak ada gimana, Pak? Boleh kita pakai dolomit. Karena kita butuh kalsiumnya, magnesiumnya ada di dalam dolomit. Tapi cara penggunaannya jangan langsung diadukkan dulu dalam air, kemudian diamkan, lalu pakai. Itu. Oke, lanjut cara pembuatan. Langsung praktek deh di sini. Jadi semua bahan yang disebutkan tadi itu dicampur dalam air, lalu diaduk. Yang air banyak. Oke. Ya, di situ aja. Nanti kamu bawa satu-satu. Ya. Kalau bisa maju ya, boleh kan? Ada satu yang follow kan, Pak. Ya. Biar nggak ngumpul semua nih. Nanti kebanyakan nanti. Ya. Oke. Campur semua bebas. Mau campur yang mana? Kemudian tadi itu ada firmipan juga kayaknya saya sudah sebut tadi ya. Iya, firmipan ada. Mana firmipan untuk buat roti? Ragi roti. Nah itu 1 kotak itu. Ya, firmipan. Ya. Oke, kita campur aja semua dulu bahannya. Oke, terserah yang mana duluan. Asal jangan pakai ini dadakan di sini dia kan. Oke. Ya. Itu setengahnya dulu deh. Itu artinya. Karena saya campur di situ. Jadi dicampur biasa saja, tapi sambil diaduk. Ya turunkan aja itu. Tolong jangan membelakangi kami. Ya. Turunkan untuk gula merahnya sambil diaduk deh. Sambil diaduk. Terus ini molasenya, ya.
molase ini terbuat dari tetes tebu. Ya, dia sumber karbohidrat, sumber glukosa. Ya, glukosa itu dia. Oke, dia tapi ini sambil diaduk supaya rata, dipakai. Ya. Oke, setelah itu coba kita selesai. Masukkan probiotiknya yang M4-nya, ya. Jadi kalau untuk 180 liter ini 2 botol dia. Apakah bisa pakai bakteri lain? Boleh. Yang penting ada di dalam tadi itu. Fungsinya kita sudah tahu, ada jenis-jenis bakterinya. Nanti materinya nanti dikasih sama panitia. Ya, dicampur. Dia bakterinya dalam keadaan tidur, kita hidupkan dia. Ya, kita bangunkan, kita kasih makan dia dulu. Terus semuanya sampai habis. Ya, nanti minum ya, enak, sirup. Biar tumbuh besar gitu ya. Nah, setelah itu kita tambah tepung togenya. Nah, ini pada saat buatnya kita langsung campur dengan vitamin C yang bagus. Jadi ini sudah ada campuran vitamin C-nya di dalam, makanya warnanya agak kuning. Ya. Ya, lalu diaduk terus. Ya. Jadi usahakan juga nanti pengaduknya yang bersih, jangan juga penuh lumpur kita kasih gitu ya. Ya, yang bersih gitu. Ya. Tapi juga jangan juga pakai yang begini, mana ibu nanti yang rumah. Ini khusus ini di hotel ini. Oke. Kemudian kita air kelapa. Air kelapa ini 1 liter, tapi kayaknya ini lebih dari 1 liter. Aku lagi dulu aja. Nah, ya. Jadi mentang-mentang gratis air kelapanya modal minta, jadi ini banyak dikasih. Nah, jadi kata mahasiswa ini modal minta kayaknya diberi ini. Ya. Biasanya dikasih diberi ini gitu kalau kita minta. Turunkan aja sama bawah. Ini air kelapanya 1 liter. Jadi fungsinya nanti tinggal dibaca-baca di googling, ada semua kenapa air kelapa, kenapa ini. Ya, nanti tumpah ya, saya turun aja semua biar tidak tumpah lagi. Ya. Kemudian tepung ikan. Ya. Nah, karena kita butuh ini juga tepung ikan, bagi 2 aja. Ya, tepung ikan 1 kilo sebenarnya, 1 kilo tepung ikan. Ya, ini 1 kilo. Kalau tidak ada tepung ikan, beli pakan ikan yang ukurannya paling halus. Ini sama. Ini. Ya. Ini belinya di Subeko ya. Oh, ya. Kalau pakai dedak bisa nggak? Dedak itu untuk fermentasi. Ini kita mau cari proteinnya.
Kalau dedak karbohidrat dia, jadi beda. Kita butuh ini protein dari tepung ikannya. Ya, makanya bakterinya ini kita manja betul dia. Kita kasih makan aja enak dia, baru suruh berkelahi dia ditambah. Kan kita mau suruh berkelahi dia, jadi kita kasih makan enak aja dulu dia. Gitu. Dan Bapak Ibu, bahan-bahan ini semua sudah saya uji di lab. Jadi setelah ini saya pelihara bakterinya, kemudian saya kasih berkelahi dengan bakteri Vibrio harvey dan Vibrio parahemolyticus, dan alhamdulillah ini masih menang. Gitu. Bukan bahan-bahannya ini bahannya kan makanannya saya, tapi komposisi makanannya saya sudah coba. Ini campur ini dihilangkan, ini, sehingga saya dapat komposisi ini. Jadi saya ada beberapa yang saya hilangkan, coba ini dihilangkan gimana ininya, bagaimana tumbuhnya kan kita bisa lihat Pak. Kita bisa ukur bakterinya tumbuhnya itu berapa lama gitu. Oke, ya. Terus apa lagi itu ini? Ya, ragi di sini ya. Ini gula merah, ya. Ini gula merah biasa Pak, dimasak. Merah umur. Kemudian firmipannya, mana firmipannya? Oh ini, ya. Itu isi 4 di dalam, masukkan semua nanti. Firmipannya. Biasanya gigi mahasiswa kuat itu. Ya. Kalau bapak sudah ini, tapi kalau gigi mahasiswa itu masih kuat. Itu mahasiswa. Masalahnya harus dia kuat Pak. Kalau tidak terancam nilainya gitu kan. Walaupun sakit gigi dia paksa kuat gitu. Ya. Jadi kita perlu saccharomyces tadi, ada raginya. Kalau ragi bundar sama kan? Iya, ragi bundar. Itu pernah campur. Hah? Campur sama pernah Pak. Iya, campur semua. Itu doanya di goyang. Ada kan ragi bundarnya ada? Oh ada sebelah sana lagi. Ini yang kurang satu pernah. Nah, setelah tercampur semua asam diaduk tadi, ini ditutup rapat Pak. Disimpan 2-5 hari sebelum digunakan. Tapi tiap hari Pak, setiap 24 jam satu kali itu diaduk. Jadi besok dibuka, diaduk lagi. Jadi hari kedua sampai hari kelima aman digunakan. Nah, apakah selamanya bakterinya jadi? Ini kan pertanyaan. Setelah kita bikin, apakah jadi ini? Bisa tidak jadi Pak? Ciri-cirinya kalau tidak jadi bagaimana? Baunya kayak cicak mati Pak. Kalau dia bau kayak cicak mati itu berarti tidak jadi, buang aja Pak. Tidak usah kita masukkan ke tambah, itu malah timbulkan penyakit. Jadi bagaimana baunya yang bagus? Dia bau segar, bau-bau tape, bau ini ya, itu berarti dia jadi. Nah, gitu. Apalagi kalau ada ibu dekat kan, yang mana yang mau dicium ya terserah bapak lah, urusannya yang saya tidak ikut campur. Jadi setelah itu Pak ditutup rapat, ya. Setiap 24 jam diaduk. Aduh, repot Pak kalau diaduk tiap 24 jam. Bagaimana kalau menggunakan aerator? Lebih bagus lagi. Yang aerator akuarium,
Yang pakai baterai kasih aja langsung terus Pak. Nggak usah diaduk kalau pakai itu. Nah, kita hari kedua sudah bisa dipakai Pak. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima. Bahkan 1 minggu kalau dia masih segar baunya, oke, nggak masalah. Kita masih bisa pakai. Kecuali kalau sudah bau kayak cicak mati tadi itu jangan pakai. Berarti sudah rusak dia punya. Karena itu makhluk hidup yang kita pelihara Pak. Dan dia pertumbuhannya cepat sekali Pak. Dalam 1 jam sudah bermiliar-miliar bakteri yang ada di sini Pak. Dia berkembang terus. Karena dikasih makan Pak. Dikasih makan dia jadi sehat gitu. Dia jadi sehat. Dibanding kita beli ini 180 liter ya. Itu jauh lebih hemat biayanya kalau kita buat sendiri. Nah, bagaimana penggunaannya? Penggunaannya itu ditebar atas lagi. Di atas lagi tadi. Nah, jadi kalau sudah jadinya kayak begini Pak, ya, ini sudah jadi dia, ya, itu ditebar Pak, rata. Jadi pakai perahu Pak, lebarnya. Nah, daerah-daerah pembusukan itu lebih banyak. Jadi kita kan tahu nih, oh pojok-pojok daerah busuk. Udah kasih saja lebih banyak itu. Kita kasih dia. Nah, jadi penggunaannya ini harus rutin Pak. Rutin setiap 2 minggu sekali kita kan. Loh, kenapa justru 2 minggu? Bisa nggak setiap 2 hari sekali? Bisa. Ya. Kenapa harus 2 minggu? Saya ikutin iramanya petambak Pak. 2 minggu baru tengok tambak. Nah itulah. Pas air jadi. Jadi kenapa per 2 minggu saya harus bikin banyak gitu. Ya. Sebenarnya bisa setiap 5 liter 2 hari sekali. 5 liter lagi, dikasih lagi gitu ya. Tapi kita ikutin pola siklus hidupnya bertambah gitu. Air jadi masuk. Oke, kita bikin di situ. Ini ditebar rata. Lanjut. Nah, setelah itu ditutup rapat ya, Jadi pakai terpal aja Pak, tutup. Misalnya ada gambarnya dipakai terpal aja kalau tutup pakai terpal diikat. Jadi besoknya dibuka lagi. Oke. Setelah itu kita buat fermentasi. Fermentasi ini itu berfungsi sebagai pupuk. Makanya saya dalam penelitian saya percobaan dengan teman-teman GIZ, kita dapat pakai urea, TSP, mutiara biru kita tidak pakai. Saya coba tidak pakai pupuk, bagaimana hasilnya. Jadi kita ganti aja dengan fermentasi ini, pengganti pupuk, dan dia bisa langsung dimakan juga Pak. Udang bisa makan, bandeng bisa makan, dan dia lebih bagus. Nah, airnya tidak usah banyak Pak, dia 1/4 saja airnya, ya, karena dia yang penting tercampur rata. Jadi dedak 20 kilo, ya, anggaplah ini 20 kilo, ya, turun kan, ya, langsung semuanya.